Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romaulis Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengubah hati kita di dalam firman-Nya, sehingga firman Tuhan dapat bekerja, mengajar kita, serta memberi hikmat, sehingga kita dapat melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya sebagaimana pemeliharaan-Mu dalam hidup kami di hari yang lalu, hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan, Engkau akan selalu menyertai kami. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menyandarkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan membiarkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 2 Desember 2023 tertulis dalam kitab Matius 9 ayat 37. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Lausnin nama mandok sisianna, bidang donian sisabion, alai otik do anggo akka pangula. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Matius pasal 9, secara khusus dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-38, di sini banyak memberitakan tentang pekerjaan Yesus Kristus di dalam belas kasih-Nya, di mana Yesus menyembuhkan banyak orang. Secara khusus dikatakan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat, seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan yang begitu lama dia derita. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Yesus menyembuhkan seorang bisu. Yesus sangat berbelas kasih kepada begitu banyak orang. Ternyata begitu banyak yang merindukan kesembuhan. Begitu banyak yang merindukan belas kasihan dari Yesus Kristus. Melihat inilah Yesus mengutus murid-muridnya agar mereka pun menjadi pekerja bagi Tuhan, untuk memberikan atau menyatakan kasih karunia Allah di dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana seorang petani yang akan menuai tuaian di ladangnya, dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Jikapun dia bekerja sendiri, maka hasilnya tidak akan maksimal. Itulah sebabnya di masa kini petani sangat memerlukan banyak peralatan canggih. Bukan seperti zaman dulu. Di lingkungan kita orang Batak atau di kampung di Bonapasogit, kita sangat sering sekali dan sangat akrab dengan istilah Mar DPR. Apa artinya? Marsiada pari. Warga kampung akan saling bergotong royong untuk membantu pemilik ladang ketika panen tiba.
Dan ini tentunya berlangsung bergantian seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana seorang pemilik ladang memerlukan pertolongan atau bantuan dari orang lain untuk panennya, demikianlah Yesus melihat agar semua pekerjaan-pekerjaan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan kasih dapat berlangsung dengan baik. Sangat diperlukan banyak pekerja. Ladang sudah menguning, tuaian sangat banyak. Oleh sebab itu, Yesus meminta murid-muridnya untuk menjadi pekerja di dalam ladang kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan sudah dikerjakan Yesus Kristus agar kita beroleh kekekalan. Tetapi itu tidak serta-merta menjadikan suatu kepastian bahwasanya kita akan menjadi pemiliknya jika kita tidak melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan. Tentu perjalanan kita untuk sampai ke sana harus kita mulai ketika kita masih hidup di bumi ini. Belas kasih Yesus terhadap orang banyak, inilah yang harus kita duplikasi di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus harus nyata di dalam perkataan dan perbuatan kita, sehingga orang lain merasa terberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan? Atau sudahkah kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai pekerjanya? Atau jangan-jangan selama ini kita merasa sudah melakukan banyak hal baik, padahal sesungguhnya kita belum mengerjakan apa-apa. Seperti buku nyanyian Kidung Baru nomor 199. Mari kita tanyakan pada diri kita, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Atau jangan-jangan kita hanya merasa saja. Lagunya demikian. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita menanyakan diri kita, apa yang sudah kita kerjakan? Sudahkah yang terbaik? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pesan firman Tuhan bagi kita, agar kita mau dipakainya untuk menjadi pekerja di ladangnya. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadilah orang-orang pilihan Tuhan yang bekerja baginya. Dan mintalah hikmat serta pertolongan dari Tuhan, agar kita dapat melakukan semuanya dengan baik seperti yang dikenannya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pekerja bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Biarlah dalam segala karya kami menjadi saksi Kristus. Kami menjadi teladan Yesus di dalam kehidupan kami. Menyatakan kasih karunia Allah di dalam setiap persekutuan kami. Biarlah kami berbelas kasih dan terus berempati di dalam kehidupan ini. Mampukan kami Bapa untuk menjadi pekerja yang baik bagimu dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah Engkau memampukan kami mengerjakannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, dan pekerjaan-pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik pula. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.